Salah satu jenis tulisan yang sangat dekat dengan kita, sangat populer, dan bisa jadi kita sering menulis adalah tulisan sastra atau karya sastra, yang biasa kita sebut juga sebagai karya non-ilmiah. Pertanyaannya adalah, apa itu sastra? Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi bahwa sastra atau karya sastra hakikatnya adalah suatu jenis tulisan atau karya yang ditulis berdasarkan kepada hasil imajinasi kita. Yang kemudian imajinasi kita sampaikan dalam bentuk tulisan bahasa yang dimana salah satu fungsi penting karya sastra ini adalah untuk memberikan hiburan dan pendidikan. Dari definisi ini, setidaknya kita bisa mengidentifikasi 3 ciri penting yang harus kita perhatikan saat menulis karya sastra. Nah, ciri yang pertama adalah karya sastra merupakan hasil imajinasi. Artinya bahwa karya sastra yang mulanya kita tulis berdasarkan kepada permasalahan yang ada, pengalaman kita, atau bisa jadi berdasarkan ide gagasan kita, saat kemudian dituliskan dalam bentuk karya sastra, maka permasalahan, pengalaman, dan gagasan itu kemudian kita tambahi, kita kayakan, kita elaborasi dengan apa? Dengan imajinasi kita secara pribadi sebagai penulis, sehingga permasalahan, gagasan, dan pengalaman kita sudah tidak berbentuk sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, karena disitulah ada peran dan turut campurnya imajinasi kita sebagai penulis. Disinilah karya sastra mengindikasikan suatu karya yang menceritakan tentang hasil imajinasi kita sebagai penulis. Ciri yang kedua adalah karya sastra adalah karya yang disampaikan dengan media bahasa. Nah, setidaknya di sini kita bisa mengidentifikasi 2 gaya bahasa yang sering digunakan di dalam menulis karya sastra. Pertama, ada gaya narasi atau naratif, yaitu suatu gaya menceritakan kejadian, peristiwa-peristiwa yang didasarkan kepada rangkaian-rangkaian kejadian yang bersifat naratif. Nah, jenis ini biasanya masuk di dalam cerita pendek, novel, roman, cerita pengalaman, dan sebagainya. Di sisi lain, bahasa yang sering digunakan di dalam karya sastra adalah bahasa puitik. Apa itu bahasa puitik? Bahasa puitik itu adalah bahasa yang dituliskan dalam bentuk bait-bait, yang kemudian bahasa itu menyampaikan sesuatu yang tidak langsung, atau sering kita sebut sebagai metafora. Nah, gaya bahasa puitik ini biasanya ditulis dalam bentuk karya sastra yang berupa puisi. Disinilah kita bisa mengidentifikasi bahasa di dalam sastra disampaikan dengan 2 cara yang naratif dan puitik. Nah, ciri yang ketiga di dalam tulisan sastra ini adalah sastra diciptakan dalam konteks untuk memberikan hiburan dan pendidikan. Yang dimaksud hiburan di sini adalah kita menulis karya sastra dalam rangka untuk menyampaikan kesenangan, menyampaikan hiburan, menyampaikan hal-hal yang bersifatnya sangat emosional. Bisa hal yang menakutkan, menggembirakan, membahagiakan, dan menyedihkan. Itu semuanya diramu dalam konteks untuk memberikan hiburan kepada pembaca.
maka kita menulis karya sastra dalam rangka untuk memberikan hiburan kepada pembaca. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Kita menulis karya sastra juga dalam konteks untuk memberikan pendidikan. Maka di dalam sastra ada nilai, ada karakter, ada moral, ada pesan-pesan penting yang ingin disampaikan kepada pembaca, sehingga melalui karya sastra, pembaca bisa mengambil nilai-nilai pendidikan penting di dalamnya. Dalam konteks inilah, karya sastra kemudian sering dimaknai sebagai suatu karya yang ditulis dalam konteks untuk menyampaikan nilai estetika atau keindahan yang di dalamnya bisa berupa hiburan atau berupa pendidikan. Nah, pertanyaan kita selanjutnya adalah, jenis karya sastra itu apa saja? Di sini kita bisa mengidentifikasi setidaknya ada 3 jenis karya sastra yang sering kita tulis. Yang pertama adalah sastra yang berjenis prosa atau fiksi. Sastra yang berjenis prosa ini adalah suatu karya sastra yang menceritakan tentang suatu kejadian yang dituliskan dalam narasi-narasi peristiwa yang berkelanjutan, yang saling berhubungan, sehingga membangun sebuah dunia yang disebut dengan dunia prosaik atau dunia prosa. Nah, contoh jenis karya sastra dalam prosa ini adalah misalkan cerita pendek, dongeng, novel, roman, cerita bersambung, yang semua jenis sastra ini disampaikan dengan cara bercerita atau bernarasi. Yang kedua, ada jenis karya sastra yang disebut dengan puisi. Nah, jenis karya sastra yang disebut dengan puisi ini adalah satu jenis karya sastra yang menyampaikan gagasan dalam bentuk bahasa-bahasa yang puitik, menyampaikan ungkapan perasaan dalam kata-kata yang dipilih. Nah, yang kemudian kata-kata yang dipilih ini disampaikan dalam bait-bait. Kita pasti mengenalnya. Di sini yang masuk dalam kategori sastra puitik ini adalah kita mengenal ada puisi, ada syair, ada pantun, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah drama. Drama merupakan salah satu jenis karya sastra yang disampaikan dengan dialog-dialog, yang kemudian skrip atau skenario atau lakon yang kemudian akan ditampilkan dalam drama ini kemudian dipentaskan dalam pertunjukan-pertunjukan tertentu. Nah, inilah setidaknya kita bisa mengidentifikasi 3 jenis karya sastra yang bisa kita tulis. Pertanyaan selanjutnya adalah, terus bagaimana cara kita menulis karya sastra? Nah, ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan saat kita mau menulis karya sastra. Yang pertama adalah kita tentukan dulu jenis karya sastra apa yang akan kita tulis. Apakah kita akan menulis drama? Apakah kita akan menulis prosa? Atau kita akan menulis puisi? Kita tentukan. Nah, jika kita sudah menentukan, misalnya saya akan menulis sebuah cerpen atau cerita pendek, maka langkah selanjutnya adalah kita harus menemukan ide, gagasan yang akan kita jadikan sebagai bahan tulisan. Gagasan itu bisa berangkat dari pengalaman kita, bisa berangkat dari gagasan dan ide kita, bisa berangkat dari pengalaman orang lain, bisa berangkat juga dari benda-benda yang ada di sekeliling kita, kejadian-kejadian yang kita amati, semuanya adalah sumber ide yang bisa kita tuliskan. Nah, saat kemudian menuliskan ide, maka langkah yang ketiga selanjutnya adalah kita menuliskan cerita itu sendiri. Yang perlu diperhatikan kemudian saat menulis cerita adalah kita harus menulis cerita dengan sangat menarik, dengan mempertimbangkan alur cerita yang menarik, konflik yang menarik, dan penyelesaian yang menarik, sehingga kita bisa menulis sebuah cerita yang menarik. Apabila cerita sudah ditulis dengan sangat menarik, selanjutnya baru kemudian kita menuliskan
satu kegiatan penting yang disebut dengan editing dan revisi. Editing terkait dengan koreksi atau penyuntingan, ya, pengeditan atas karya yang sudah kita tulis berdasarkan kesalahan-kesalahan bahasa yang terjadi. Sedangkan revisi berkaitan dengan bagaimana kita memperbaiki isi agar cerita yang kita tulis lebih menarik lagi. Nah, setelah proses editing dan revisi ini selesai, kita masuk ke tahap proses publikasi. Kirimkan karya sastra kita melalui sosial media, melalui laman-laman di website, atau melalui media massa, atau bisa juga melalui penerbit. Nah, dengan kita sudah mempublikasikan karya kita, dan kita telah menulis, mengedit, dan rangkaian kegiatan lainnya, maka disitulah kita sudah memahami dan kemudian bisa menulis karya sastra dengan baik.